taufik saha rahmat saking Allah taala. Kita sampai pada hadis 593. Wa an Salimin an abihi, dan dari Salim dari bapaknya radhiyallahu anhuma, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar wa hum yamshuna amamal janazah. Sesungguhnya dia menyaksikan Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka berjalan kaki amamal janazah, di depan jenazah. Jadi pada waktu mengantarkan jenazah, Rasulullah pernah ikut beserta dengan pemuka-pemuka Islam yang lainnya. Di antaranya ialah Abu Bakar dan Umar. Posisi Nabi dengan mereka itu di depannya jenazah. Di depannya jenazah. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa a'allahu Nasa'i wa ta'ifatum bil irsal. Dan Imam An-Nasa'i menganggap ada cacatnya hadis ini, wa ta'ifatum bil irsal, dan sebagian besar di antara ulama hadis menganggapnya ini hadis mursal. Bapak Ibu sedaya, hadis ini hadis hasan kedudukannya. Jadi hadisnya hasan. Maksud daripada hadis ini, Nabi dan para sahabat terkemuka berjalan di depan jenazah waktu mengantarkan jenazah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, mubah saja ya. Jadi orang yang mengantarkan jenazah itu bisa di depan jenazah, bisa di belakang, bisa di sebelah kanannya, bisa di sebelah kirinya. Maka hukumnya boleh saja, mubah. Ada penjelasan di hadis lain, Anil Mughirah an Syu'bah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, Al-mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maknanya, orang yang berjalan kaki ketika mengantarkan jenazah itu yamshi khalfaha, boleh berjalan di belakangnya, wa amamaha, dan boleh berjalan di depannya jenazah, wa an yaminiha, dan boleh berjalan di sebelah kanannya jenazah, wa an yasariha, dan boleh berjalan di sebelah kirinya jenazah. Ya. Sementara muncul pertanyaan, bagaimana yang berkendaraan, baik sepeda motor maupun bawa mobil?
Maka yang terbaik kalau membawa kendaraan turut mengantarkan jenazah itu berada di belakangnya jenazah. Ada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bunyinya demikian Bapak Ibu, ar-raqibu khalfal janazah. Orang yang berkendaraan itu sebaiknya di belakangnya jenazah. Itu logis Bapak Ibu ya. Soalnya sing kendaraan ku sing ngarep, sing mlaku gak nututi kira-kira. Iya. Sampai kepuyu-kepuyu ya gak nututi kira-kira. Jadi hikmahnya diantaranya begitu. Ar-raqibu khalfal janazah. Orang yang berkendaraan itu sebaiknya di belakangnya jenazah. Hadis Imam At-Tirmidzi. Adapun yang berjalan boleh di muka, boleh di belakang, boleh di samping kanan dan boleh di samping kiri. Hukumnya mubah. (594) Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah beliau berkata, nuhina anit tiba'il janazah walam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Kami semuanya perempuan, maksudnya kami semuanya perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah. Jadi perempuan-perempuan itu dilarang turut mengantarkan jenazah ke kuburan. Walam yu'zam alaina, tetapi tidak dengan larangan yang keras maksudnya pada kami. Jadi betul dilarang oleh Nabi, kata Atiyah, cuma larangannya itu tidak ditekankan dengan keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 594. Catatan kita, hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud dari hadis ini, dilarang bagi perempuan untuk turut mengantarkan jenazah. Ya, mengantarkannya ya, tidak boleh. Jadi ziarahnya nanti boleh, tapi ini khusus mengantarkan jenazah itu tidak boleh. Hukumnya makruh. Jadi lebih baik untuk tidak turut mengantarkan daripada mengantarkannya. Ya. Jadi tidak sampai pada tingkatan haram. Karena kalau wawungi walam yu'zam alaina, tidak ditekankan dengan keras larangannya itu. Itulah sehingga mempengaruhi hukumnya tidak sampai mencapai haram, tapi sampai pada batas makruh. Lebih baik tidak turut mengantarkan daripada mengantarkannya. Ini diantara ada dalil-dalil lain yang meringankan hukum haramnya sehingga hanya sampai pada batas hukum makruh. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi janazatin, adalah dalam sebuah jenazah, fara'a Umaru imra'atan, maka sahabat Umar melihat ada seorang perempuan, fasohabiha, ada seorang perempuan yang turut mengantarkan jenazah. Umar mengetahui itu, fasohabiha, maka Umar kemudian menghardik perempuan itu. Ya. Jadi Umar menghardik perempuan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu menyaksikan Umar menghardik perempuan itu.
da'ha ya Umar, biarkan ya Umar, biarkan ia mengikuti mengantar jenazah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini sing ngendori ya. Hukumnya asalnya haram, tapi turun sedikit menjadi makruh karena kejadian ini pernah terjadi. Umar ya menghardik seorang perempuan yang turut mengikuti ngantar jenazah. Tapi oleh Rasulullah, biarkan Umar, biarkan. Lima ratus 595. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul janazata faqumu. Ini tolong jenengan garis bawahi ini. Kalau kamu sekalian melihat jenazah sedang diusung, kita mungkin pada waktu itu di warung atau di tempat-tempat duduk ya, kemudian kita lihat ada jenazah sedang diusung. Idza ra'aitumul janazah, maka perintahnya Nabi, faqumu, hendaklah kamu berdiri. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a, dan barang siapa yang ia mengikuti mengantarkan jenazah tersebut ya, maka janganlah ia duduk sampai jenazahnya diletakkan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Mari kita lihat catatannya 595. Hadisnya sahih, Pak. Maksud daripada hadis ini, diperintahkan pada kita untuk berdiri apabila melihat jenazah diusung. Kan gitu ya. Kalau kamu sekalian melihat ada jenazah diusung, maka fakumu, berdirilah kamu. Kalau kita waktu itu dalam posisi duduk, diperintahkan untuk berdiri. Ya, menghormati jenazah yang sedang diusung itu. Hukumnya wajib ini. Tolong ini diperhatikan ya. Wajib ini. Nanti akan didukung oleh hadis-hadis yang lain setelah ini. Tapi hukumnya wajib. Di antaranya yang mendukung hadis ini, ada hadis lain yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya begini Bapak Ibu, innal mauta faza'un, sesungguhnya kematian itu menakutkan. Fa idza ra'aitumul janazata, maka apabila kamu sekalian melihat ada jenazah diusung, fakumu, hendaklah kamu berdiri. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bunyinya begini, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiyami fil janazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita semuanya untuk berdiri menyambut jenazah yang sedang diusung. Thumma jalasa ba'da dzalika wa amarona bil julus. Kemudian setelah
kita berdiri, kita kemudian duduk, ya. Dan kita diperintahkan untuk duduk ketika jenazahnya sudah diletakkan, dikubur itu ya. Ya, kita baru duduk. Tapi sebelum diletakkan dikubur, jangan kita duduk dulu. Ya. Ngateke kadang rasa-rasa Mbak ya. Mergo kadung kopine enak kan. Iya. Iya. Jadi ini mari kita perhatikan Bapak Ibu ya. Sawangane kaya sepele ya. Tapi wajib berarti kan kalau kita kerjakan itu kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita langgar berarti kita berdosa. Nek dodo tae lah dosa iku berarti. Ya. Nggih. Iya, lewat. Bukan. Iya. Iya, betul. Nggih. Iya, enggak. Jadi kalau lewat kita tahu sedang duduk, lah kita diharuskan berdiri. Kalau nanti sudah lewat enggak kelihatan ya kita duduk lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau kita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, nah jangan duduk-duduk dulu sebelum jenazahnya dimasukkan di kubur. (596) Wa an Ishaq, dan dari Ishaq anna Abdullah ibn Yazid, sesungguhnya Abdullah bin Yazid adkhalal mayyita min qibali rijlai, memasukkan mayit dari arah kakinya, kedua kakinya. Waqala, dan ia berkata, hadza minas sunnah, inilah yang sesuai dengan sunnah. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. 596. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini dianjurkan memasukkan jenazah ke liang kubur dari arah kaki. Berarti tidak dari arah kepala, dari arah kaki dulu memasukkannya. Ya. Hukumnya sunnah, bukan wajib Pak, ini sunnah. Jadi andai kata kok terlanjur ya, mergo gak ngerti ya, lah kok kepalanya didahulukan ya, maka tidak perlu diulangi, karena itu hukumnya sunnah ya. Tapi nek wis ngerti ya, lebih bagus didahulukan dari arah kaki masuknya. (597) wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza wada'tum mautakum fil kubur, apabila engkau meletakkan orang yang mati di antara kamu sekalian ke dalam kubur, fakulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i
wa sahhahu Ibnu Hibban wa 'allahu Daruqutni bil waqfi. Dan Imam Ad-Daruqutni menganggap ada cacat karena mauquf. 597 ya. Iya, 597. Jadi ini Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban ketika menyeleksi hadis ini dinilai oleh mereka-mereka itu sahih ya. Jadi hadis ini sebetulnya sahih. Maksud daripada hadis ini Bapak Ibu, dianjurkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah ketika meletakkan jenazah di liang kubur ya. Hukumnya sunnah lil khiyar, sunnah untuk bisa dipilih. Bisa dipilih maksudnya selain bacaan itu ada bacaan yang lain Bapak Ibu, nanti dalam hadis yang riwayat Hakim, Bismillah wa ala millati Rasulillah, boleh. Jadi ada dua pilihan, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Seterusnya 598 599. Itu maknanya sama ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kasru azmil mayyiti, memecahkan tulang orang yang sedang mati, kakasri hayyan, seperti halnya memecahkannya pada waktu masih hidup. Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan, memecahkan tulangnya orang yang sudah meninggal sama halnya dengan memecahkannya ketika masih hidup. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin, dengan sanad atas syaratnya Imam Muslim. Wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah fil ithmi, dan menambahkan Ibnu Majah dalam hadis ya, dari hadis Ummi Salamah fil ithmi dalam bab dosa, Jadi begini Bapak Ibu, maksudnya hadis ini kita bacakan dulu catatannya. Hadisnya sahih 598 599. 598 itu sahih Bapak Ibu. 599 itu hadisnya dhaif, mauquf ya. Maksud daripada hadis ini diperintahkan menghormati dan memperlakukan dengan lemah lembut terhadap jenazah. Jadi jangan kasar, lebih-lebih menjadikan nanti ada di antara tulang-tulangnya yang sampai patah karena perlakuan kita ya. Hukumnya wajib itu. Hukumnya wajib.
Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana Pak kalau ada kepentingan untuk autopsi? Kan bisa jadi ya. Nah, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, jika dipertimbangkan itu yang lebih bermanfaat, maka tidak apa-apa. Tapi ya harus tetap dijaga, jangan sampai nanti kemudian terlalu banyak kerusakannya. Ya. Jadi diperintah menghormati dan memperlakukan dengan lemah lembut terhadap jenazah. Hukumnya wajib. 600. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas qala dari Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata, al-khiduli lahdan. Ini Abi Sa'ad ini berwasiat agar supaya ia dibuatkan lahat nanti. Wansibu alayyal laban nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Walil Baihaqi an Jabir, dan bagi Imam Baihaqi dari Jabir nahwuhu wazada wa rufi'a qabruhu anil ardi qadra shibrin, dan ditinggikan kuburnya dari tanah qadra shibrin, kira-kira 1 jengkal kaki. Washahahu Ibnu Hibban, dan disahkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. Maksudnya begini, ada orang yang mau meninggal dunia kemudian wasiat kepada keluarganya yang masih hidup, supaya nanti kalau aku meninggal dunia dikubur dengan diadakan lahat. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kuburan itu ada 2 macam. Ada yang model lahat. Lahat itu ada lubang kubur, terus di bawahnya dibuatkan lubang lagi kecil lah di dalamnya, di bawahnya itu, atau di sebelah sampingnya, samping di baratnya, itu namanya lahat. Ya. Kalau yang biasa saja tanpa pakai dibuatkan lubang lagi itu asyakku istilahnya ya. Asyakku. Nah, ini siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas itu wasiat supaya besok kalau aku mati kuburan saya dibuatkan lahat. Itu. Dibuatkan lahat gitu. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini wasiat minta dikubur dengan lahat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh saja. Boleh lil khiyar, boleh pilih. Ya, boleh pilih. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu buat kami semuanya umat Islam, asyakku li ghairina. Sementara kalau tidak pakai lahat itu untuk orang selain kami. Ada hadis begitu. Hadis ini riwayat Tirmidzi, tetapi hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Bahkan justru banyak orang-orang yang ghairu Islam ya, yang pakai lahat mulai dulu itu.
Jadi mulai dulu itu banyak orang yang tidak Islam minta supaya dibuatkan lahat. Jadi wasiat agar supaya dibuatkan lahat. Hukumnya boleh pilih, jaluk dilahat ya boleh, ndak dilahat ya boleh. Wali muslimin anhu, dan bagi muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyukhassasal qabru, melarang Rasulullah kubur itu ditembok. Yukhassas itu ditembok. Wa ayyuk ada alaihi, dan duduk di atas kubur itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi nembok, ngelungguhi, ya. Ini biasanya yang banyak itu teman-teman itu ketika ngantarkan jenazah itu loh Pak ya. Sambil nunggu biasanya oleh lungguh itu gadek nyawang-nyawang biasanya. Ini butuh diingat-ingat biasanya. Itu dilarang betul. Ya, jangan sampai duduk di atas kuburannya. Wa ayyubna alaihi, dan membuat bangunan di atas kuburnya. Hadisnya sahih 602. Maksud daripada hadis ini, dilarang pada kita semuanya untuk menghias, menduduki, membangun atau meninggikan di atas kubur itu. Hukumnya haram. Yeah. Iya. Iya iki ngaji ki wis weruh kok, Pak. Kon ngaji rene ya weruh kok. Jadi sekali lagi saya bacakan Pak ya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang ayyujassasal qabru, melarang kubur itu ditembok, wa ayyuk ada, dan untuk diduduki alaihi, wa ayyubna alaihi, dan untuk dibangun. Bahkan meninggikan sampai lebih dari 1 jengkal itu saja sudah dilarang. Iya, iya. Iya. Pokoknya aja cari sandal lah ya Pak. Aja cari sandal atau sepatu. Kalau memang ada jalan lain, ya sebaiknya dicari jalan yang enggak sampai nginjak. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain,
Itu kan darurat istilahnya, Pak. Tapi hendaknya dilepaskan alas kakinya, baik sandal maupun sepatu. Karena itu jelas larangannya. Iya. Oh iya. Adik sandal malah tambah kepresetan loh, Jo. Iya loh. Oleh alasannya. Iya. Wong hadis kok angkatnya dilawan nih loh. Wahla na'laika. Itu Rasulullah begitu. Lepaskanlah kedua alas kakimu. Wahla na'laika. Tegas itu. (604) Wa an Uthman radhiyallahu anhu qol, dari Uthman radhiyallahu anhu ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min tafnil mayyit, apabila beliau rampung untuk memakamkan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri ya di atas kubur tersebut, waqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rasulullah bersabda kemudian, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun untuk saudaramu yang meninggal ini, was'alu lahu tathbit, dan mintakanlah ia pada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hatinya, fa innahul an yus'al, oleh karena sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh malaikat. Rawahu Abu Dawud was-sahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. 604. Hadisnya sahih Bapak Ibu, maksudnya diperintahkan pada kita untuk memohonkan ampun dan memohonkan keteguhan hati bagi jenazah setelah rampung menguburkannya. Hukumnya sunnah, Pak, ya. Hukumnya sunnah itu. Nek iso ya cara Arab, nek gak iso cara Jawa gak apa-apa. Ya. Astaghfiru lakum. (605) Wa an Samurah ibni Habibin ahadit tabi'ina qala, dan dari Samurah bin Habib, salah seorang di antara orang-orang tabi'in, qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabru wan sarafan nasu anhu ayyu qala inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marratin ya fulan kun rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadin. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Ya, dari Samurah bin Habib, salah satu di antara orang tabi'in, ia berkata adalah mereka lebih senang apabila setelah meratakan mayit kuburnya, wan sorofan nasu, dan orang-orang sudah pada pulang, ya, ayyuqala, kemudian dikatakan inda kubrihi,
di sisi kuburnya. Ini talqin rupanya Pak ya. Ya fulan, qul la ilaha illallah, ya fulan. Katakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah thalatha marratin. Ya fulan, qul rabbi Allah. Wahai fulan, katakanlah Tuhanku Allah. Wa dini Islam, dan agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur mauqufan mauquf. 605. Ya. Ya. Hadisnya mauquf Pak. Hadis mauquf itu hanya sampai pada sahabat, tidak sampai pada Rasulullah. Jadi ini hadis yang tidak sahih. Maunya hadis ini malah oleh Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim ketika meneliti hadis 605 ini hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Hadis palsu ini. Ini hadis palsu. Maksudnya hadis itu diperintahkan untuk mentalkilkan jenazah setelah dikuburkan. Intinya kan begitu ya. Intinya hadis itu. Hukum yang sebenarnya tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan bahwa diperintahkan kita untuk mentalqinkan jenazah setelah dikuburkan. Hukumnya haram. Malah haram hukumnya. Nomor 606. Ya. 607. Wa an Buraidah ibnil Khusayb al-Aslami radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kamu sekalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Zatat Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menambahkan fa innaha tudzakkirul akhirah, oleh karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian. Jadi ziarah kubur itu dulu Pak Ibu pernah dilarang oleh Rasulullah awal-awalnya. Karena pada waktu itu Rasulullah mengkhawatirkan pada ziarah kubur itu akhirnya akan banyak kejadian mengantarkan pada syiriknya orang, karena masih lemah imannya. Setelah dirasa kuat imannya, maka kemudian dianjurkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Ya, untuk ziarah kubur. 607. Hadisnya sahih Pak. Dianjurkan berziarah kubur secara syar'i. Ini Pak yang harus mendapatkan catatan ya. Ziarah kubur itu ada dua macam. Ada ziarah kubur syar'i dan ada ziarah kubur ghairu syar'i. Ya. Yang dianjurkan itu ialah ziarah kubur yang syar'i. Yang syar'i itu yang bagaimana? Yang syar'i itu ya ziarah ke kuburan, kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, ya,
dan mengingat bahwa kita sendiri juga nanti akan menyusul di kubur. Itu ziarah yang syar'i ya. Yang ghairu syar'i, nah ya macam-macam, ya maca Quran, no kuburan, ya macam-macam itu yang ghairu syar'i. Jadi yang diperintahkan itu ialah ziarah kubur yang syar'i. Ziarah kubur yang syar'i hukumnya sunnah. Ya. Yang ghairu syar'i hukumnya haram. Kok menawi cukup niku, Pak? Bilih wonten sing ditangetaken disumanggaken. Nggih. Iya. Oh ngadani jenazah itu ya, iya. Iku gak aneh, gak tumun Khadijah sing sahih. Iya. Jadi tidak kita ketemukan hadis yang sahih yang memerintahkan kita untuk mengadzani ketika kita memasukkan ke liang kubur itu. Jadi sampai saiki rupane panjene ya kadung kebaru suwe tadi ngene ya. Jadi dasarnya itu kita ndak ketemukan itu. Ndak ketemukan ada hadisnya. Yang sahih loh ya, yang sahih. Rindune Bapak Ibu? Iya. Iya. Jadi ziarah yang syar'i itu ziarah yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat itu ialah di dalam hadis-hadis yang tadi itu dan hadis-hadis yang setelahnya nanti akan dijelaskan, ya mengucapkan salam kepada jenazah yang sudah dikuburkan. Assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya dan macam-macam. Ya kemudian di dalam batin kita agar supaya kita mengambil hikmah bahwa ziarah kubur itu tujuannya ialah untuk mengingatkan pada kita bahwa kita sendiri juga sebentar lagi akan meninggal seperti halnya yang kita ziarahi. Itu saja sudah cukup yang syar'i. Adapun selain itu, yang yang ghairu syar'i. Di antaranya ialah yang diamalkan oleh orang-orang kebanyakan sekarang. Yo maca Quran, yo sholat, yo ya semacam-macam lah. Jadi kuburan itu dijadikan sebagai tempat seperti halnya kita melakukan ibadah di masjid. La taj'alu, janganlah engkau jadikan kuburmu itu sebagai tempat ibadah. Janganlah engkau jadikan kuburmu sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan akhirnya difungsikan seolah-olah sebagai masjid. Sehingga di situ dijadikan tempat ibadah. Ya maca Quran, ya ndonga. Nek ndongakno nang sing dikubur memang dianjurkan. Tapi ndonga njaluk jodone cepet nang teko, ndonga njaluk sugih itu tidak pada tempatnya. Itu ziarah kubur yang ghairu syar'i itu. Ya, paham ya saja. Mayit itu jawab dah. Yo setunggalin dewek sholat nih lho. Assalamualaikum ngono. Masuk sebelah Waalaikumsalam. Masih gak dijawab ya tetap salam mandian itu nih. Kok iki kok pertanyaan ngejak guyon.
Untuk ibu-ibu ya, ini yang jangan sampai salah paham ya. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah untuk perempuan itu ziarah kubur yang sering-sering, tapi yang hanya sekali tempo kadang-kadang tidak apa-apa ya. Jadi redaksinya begitu, nah Rasulullah SAW anzairatil kubur atau zawaratil kubur. Rasulullah melarang pada perempuan yang sering-sering, itu seghotnya seghot mubalaghah itu sering, tapi yang kadang-kadang ya, asal nggak sering tidak apa-apa. Karena Rasulullah sendiri ya pernah mengajarkan pada Aisyah mau ziarah kubur diurut hidungannya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya berarti untuk perempuan juga tidak dilarang. Yang dilarang itu sering-sering. Tapi harus dibedakan loh ibu-ibu ya. Mengantarkan jenazah jangan. Tapi ziarah kubur asal tidak sering-sering boleh. Dengan tujuan untuk mengingatkan kita sendiri juga sebentar lagi akan nyusul sebagaimana yang kita ziarahi. Ya. Cukup Bapak Ibu nggih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.